Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Doa saya semoga jenengan semuanya sehat. Doa saya semoga jenengan semuanya diberkati, karena per bulan 3 ini dulur-dulur sudah mulai panen katak, dan yang diributkan adalah sudah panen katak, cara penyimpanannya bagaimana Pak Poh, kan gitu. Jadi kita sudah panen karena tanpa didasari perawatan yang baik tidak akan menghasilkan bibit yang berkualitas di musim mendatang. Karena bibit porang itu kan advietnya atau kedaluarsanya cuma satu musim. Jadi porang itu bisa digunakan untuk menjadi bibit cuma satu musim. Kalau disimpan sampai 2 musim, malah dia dengan sendirinya tumbuh sendiri. Kalau nggak langsung masuk tanah malah busuk seperti itu. Itulah siklusnya porang, beda dengan jagung. Kalau jagung kan dibikin dipendake, gabah itu juga dibikin pendake kan bisa. Pendake itu untuk musim berikutnya begitu. Jadi untuk dulur-dulurku sekalian, yang sekarang baru mulai panen sedikit-sedikit, saya ucapkan selamat, dan saya ucapkan rawatlah bibitmu dengan baik, dimulai rawat dan baik, nanti akan menjadi bibit yang berkualitas begitu. Jadi kualitas bibit itu sebenarnya simpel dan ringan, dan cara menyimpannya pun setiap kita bisa. Jadi menyimpan bibit itu setelah datang dari ladang, otomatis itu disiakno lah, kalau bahasa Jawa itu disiakno. Disiakno itu dijemur berkala selama kurang lebih 2 jam lah. 2 jam saja sudah cukup, jangan terlalu lama. Setelah kita jemur 2 jam, jadi datang dari kebun itu kan biasanya masih campur tanah, campur daun yang busuk di pangkalnya itu, dan biasanya basah gitu. Nah itu istilahnya kesat. Ketika rupanya sudah hitam, jadi kalau baru dari hutan itu biasanya warnanya cenderung hitam seperti ini, dan nanti dia semu agak putih cerah gitu. Itu berarti nanti langsung dimasukkan dalam rumah. Jadi jemurnya nggak sampai seharian lor, jadi nggak sampai seharian gitu cara jemurnya. Dan juga setelah diangkat dari jemuran itu diler itu selama 2 hari atau 3 hari gitu. Terus setelah dia adem, baru itu diseleksi, dan baru diseleksi, dipilah-pilah antara yang besar, kecil, sedang, dan sebagainya. Ini kemarin dimasukkan dalam plastik. Ini sebenarnya kalau dalam plastik seperti ini malah kurang bagus. Ini baru dari petani. Kalau baru dari petani itu ya biasanya campur seperti ini. Dan ini kalau dibiarkan akan keringat seperti ini, keringat atau basah seperti ini. Ini belum kena sinar matahari, ini kelihatannya masih basah. Dan ini seperti ada tepungnya gitu. Jadi tanah yang kering nanti akan lepas sendiri gitu. Jadi
Ini yang sudah dipilah-pilah lor. Ini ada beberapa kategori antara yang kecil, sedang, dan juga ada yang gede gitu. Dan ini yang jumbo. Jumbo yang sekiranya sekilo di bawah 100 butir yang ini. Ini gede. Dan kalau jenengan ingin beli bibit, kenali bibit itu dengan baik. Jadi bibit itu usahakan itu gepeng. Bibit yang bagus itu gepeng. Kenapa Pak Po gepeng? Pertanyaan gitu, simpel saja. Pak Po kenapa harus gepeng? Gepeng itu karena kalau gepeng itu berarti ini kan yang sebelah sini kan bekas nempel di dahan. Yang bekas nempel dahan itu kalau copot lepas sendiri itu cenderung di sini agak datar gitu loh. Jadi tanda dorman itu sebelah pantatnya ini adalah datar. Dan kenapa gepeng? Karena kalau gepeng itu otomatis dia kan nempel di dahannya gitu. Terus itu berarti lepas sendiri dia enggak kalau potesan, kalau babatan atau yang digunting-gunting itu cenderung sininya meletup lor. Ini mana ya enggak ada contohnya. Jadi seperti itu. Dan bibit-bibit tersebut selain gepeng juga kenali bahwasanya kasar. Ini cari yang lain. Ini kasar. Jadi punggungnya ini kasar. Nah, kasar ini kalau diraba ini kasar itu adalah calon mata tunas. Jadi calon mata tunas di dalam satu kata itu adalah ya enggak sampai ratusan lah, puluhan gitu. Lebih dari satu. Dan kalau lebih dari satu otomatis itu punya potensi semuanya, punya potensi bersaing untuk menjadi tunas. Makanya kenapa ada tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga gitu. Itu sebenarnya ya yang kasar ini tumbuh tunas lagi gitu. Dan bentuknya juga variatif. Kalau seperti ini misalnya bentuknya. Ini asal yang bawah ini lah, ini katak tengah. Asal yang bawah ini gepeng atau yang bawah ini datar. Jadi pantatnya datar, punggungnya itu kasar dan cenderung kasar. Jadi itu untuk mengenali bibit yang bagus, punggungnya kasar, ya punggungnya kasar, bawahnya datar dan dia kalau dipijet gini dia keras. Itu kalau dia bagus. Dan usahakan yang enggak lecet-lecet. Kalau yang lecet-lecet jangan dibeli gitu. Dan sekedar tip untuk dulur-dulur sekalian, kalau ingin beli bibit, sekedar tip dan mengingatkan kalau ingin beli bibit yaitu kenalilah penjualnya dulu. Syukur satu kenali penjualnya macam mana, sudah kenal belum, itu satu. Yang kedua kalau bisa silaturahmi lur, kalau bisa silaturahmi, datang dan silaturahmi untuk memastikan bahwasanya barang itu ada dan sambil syukur-syukur ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol, cari referensi, berbagi untuk budidaya yang akan datang. Harus menyempatkan waktu, apalagi kalau jenengan belinya skala banyak. Yang ketiganya adalah kalau bisa barang sebelum dikirim jangan transfer dulu kalau bisa, kecuali jenengan percaya. Kalau sudah percaya, sudah seperti saudara ya monggo. Jadi hindari penipuan.
Walaupun kalau sudah percaya ya monggo. Jadi di belakang hari biar nggak ada penyesalan seperti itu. Dan kami tim kami tetap berusaha seperti saudara. Kalau bisa, malah kalau saya sendiri kalau ingin bibit dari PPCI ya datang monggo, datang sambil ngobrol ngopi bareng gitu. Dan nanti pasti ada sesuatu yang lain di balik itu. Maksudnya sesuatu yang lain itu adalah rasa seduluran, rasa penasaran akan terjawab semua. Bahkan kita pun yang notabene petani porang, kita juga butuh pengalaman dari jenengan gitu loh. Tidak antipati cuma kita saja, tapi kita juga butuh pengalaman dari hal yang lain. Siapa tahu nanti ada rezeki, terus sambil kita memberikan materi porang, kita juga mendapatkan pengalaman dari hal-hal yang lain. Itu malah lebih bagus. Jadi ada sharing pengalaman gitu loh, tukar kaweruh lah istilahnya. Jadi untuk dulur-dulur sekalian. Terus ada lagi pertanyaan, bulan-bulan seperti ini sudah beli bibit nanti busuk enggak Pak Po? Kalau cara penyimpanannya yang seperti saya sampaikan di atas itu benar, maka juga tidak akan error. Dan nanti kalau jenengan beli, usahakan cara menyimpannya yang tepat, yaitu cara penyimpanan yang tepat itu yang macam mana. Itu kalau bibit datang dari paketan itu otomatis jenengan kipas angin dulu. Setelah jenengan kipas angin, dia sudah lembabnya normal gitu, di kipas angin beberapa jam dan biarkan dulu. Nanti paling enggak ada sehari gitu. Setelah hari baru diler. Kalau ada lokasi di dalam rumah yang belum masih tanah, itu malah bagus. Diler yang lemah gitu di tanah. Kalau sudah keramakan semua ya kalau bisa dikasih terpal atau tikar gitu, terus dikasih lapisan tanah kering atau pasir kering gitu, itu setebal 3 cm, baru ditaruh si bibit ini. Dan itu dibiarkan sambil dikontrol sampai musim tanam. Jadi dikontrol sampai musim tanam yang akan datang. Tetap kalau memang ditemukan cabuk atau busuk 1-2 harus disisihkan, karena tidak menutup kemungkinan namanya juga bibit, pasti ada seperti itu. Jadi kalau ingin beli bibit di bulan-bulan menjelang menjelang musim tanam memang mahal, tapi errornya tipis. Kalau jenengan beli bibit sekarang harus bisa merawat sendiri. Jadi itu dulur, cara merawat. Kalau jenengan kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komen, dan juga dibaca kolom deskripsi untuk mengetahui lebih jelasnya. Bersama kami Martono Porang Madiun, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.